Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun anda berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, diangkat segala penyakitnya dan dimudahkan segala urusannya, amin. Baik sahabat, sebenarnya kali ini kita sedang berduka ya atas sepeninggalannya Umi, orang tua dari si Patun. Semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan saya ucapkan untuk keluarganya juga, semoga kalian semua tabah dan ikhlas, karena bagaimanapun baik yang hidup itu pasti akan mati. Cukup kita doakan aja ya, semoga almarhumah diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Oke sahabat semuanya, kali ini kita akan bercerita seperti apa kronologinya serta bagaimana cara pengurusan jenazah di Arab Saudi. Yang pertama kita akan cerita untuk kronologinya ya, baru nanti tentang pengurusan jenazahnya. Umi ini datang ke Arab Saudi kira-kira 7 atau 8 tahun yang lalu ya sahabat ya. Beliau itu sudah memang udah agak sepuh, berangkat ke Arab Saudi itu dengan visa umroh. Kenapa saya bisa tahu? Karena pada saat beliau masih sehat-sehatnya sempat bercerita kepada kami waktu itu, dan kami pun juga sempat bertanya gitu. Pada waktu itu si Umi ini udah kita suruh pulang karena kita tahu kondisi Umi itu udah agak sepuh ya. Jadi kita suruh pulang, tapi beliau bersikeras ingin tetap di Arab Saudi selama badannya masih sehat, karena waktu itu Umi ini keadaannya masih sehat ya, sehingga Umi ini bekerja walaupun gajinya itu masih di bawah rata-rata ya, yang seharusnya 2000 rial, si Umi ini bekerja gajinya hanya 1500 rial. Tapi dengan semangatnya Umi ini selalu bekerja, hingga pada suatu hari Umi ini keluar dari kerjaannya, dan tidak beberapa lama kemudian si Umi ini jatuh sakit ya. Sebenarnya dari sebelum-sebelumnya Umi sudah merasakan sakit ya, cuman tidak terlalu gitu. Sudah kita bawa ke dokter, terus kita suruh istirahat ya, sepertilah dimana kami ini sudah menganggap Umi seperti layaknya keluarga kami sendiri sahabat ya. Kita tidak pernah perhitungan masalah kita biayanya berapa ke sana, karena kebetulan kita juga ada kendaraan, jadi kita bisa antar Umi untuk pergi ke rumah sakit ataupun apa kebutuhan Umi, alhamdulillah ya. Jadi cukuplah insya Allah bagi kami, yang dimana kami sudah merawat Umi mulai dari sakitnya, dan sekarang juga masalah pengurusannya untuk penguburannya, seperti itu sahabat ya. Oke, dan saat Umi ini sakit, maka kita bawa lagi Umi ini ke rumah sakit untuk berobat yang terakhir kalinya. Semuanya dicek, baik darah, jantung, semuanya suruh cek ke pihak rumah sakit, dan hasilnya ternyata Umi ini detak jantungnya itu mulai keras ya, mulai cepat detak jantungnya, dan disarankan oleh dokter itu untuk balik lagi ke rumah sakit waktu itu. Oke, pada saat itu setelah kita dari rumah sakit kita pulang, dan 2 atau 3 hari kemudian kita mau balik ke rumah sakit, Umi itu sudah tidak mau lagi karena merasa udah agak baikan gitu. Hingga akhirnya si Umi ini
tiba-tiba semakin sakit ya, sakitnya semakin parah. Kita mau bawa ke rumah sakit, Umi ini tidak mau ya, tidak mau, sehingga mau tidak mau kita rawatlah di rumah. Sebenarnya kita tidak menyangka juga hingga akhirnya Umi sampai meninggal dunia, karena yang kita lihat juga kondisi Umi itu sudah tidak sesak, nafasnya sudah mulai normal. Tapi pada terakhir 2 hari sebelum beliau meninggal itu makan sudah tidak mau, minum pun juga udah mulai susah. Akhirnya kita sepakat untuk membawa Umi ini ke rumah sakit lagi sorenya ya. Waktu itu saya juga lagi bekerja ya, tidak ada di rumah, sehingga saya sempat dikagetkan. Waktu itu sebelum asar, masih jam 3 sore, dimana pada waktu itu sebenarnya saya juga udah mau pulang. Dan alangkah terkejutnya saya saat orang-orang di rumah itu telepon, dimana Umi ini sudah tidak bernyawa. Saya juga sempat tidak percaya waktu itu. Dan kebetulan juga waktu itu ya, yang seperti saya katakan, waktu itu si Umi ini mau kita bawa ke rumah sakit sore itu juga gitu. Nah, cuman keduluan Umi sudah tidak bernyawa lagi, sehingga saya buru-buru untuk segera pulang dan melihat kebenaran di mana apa benar Umi itu sudah meninggal atau belum. Udahlah, waktu itu saya pulang, saya juga jemput teman saya untuk mengecek keadaan Umi, dan ternyata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Umi itu ternyata sudah meninggal. Dan setelah Umi meninggal, nah di sini sahabat ya, kita akan cerita bagaimana cara pengurusannya. Sebenarnya kalian yang berada di Arab Saudi itu tidak perlu panik sahabat ya. Yang penting kalian itu tidak dalam kondisi salah, tidak dalam kondisi kriminal. Insya Allah semuanya itu cepat prosesnya, dan insya Allah mudah ya. Jadi tidak perlu kalian khawatir atau kalian harus gimana gitu, nggak usah, karena di sini semua sudah ada aturan-aturannya sendiri. Yang penting kalian semua udah tahu bagaimana cara pengurusnya. Yang pertama, oke, kita akan lanjut cerita lagi ya sahabat ya. Si Umi ini sebelum meninggal sebenarnya udah mau pulang ke Indonesia sahabat ya. Udah kita urus SPLP-nya. Cuman pada saat pas hari besoknya mau basmah, ternyata si Umi ini sudah meninggal dunia. Artinya pada saat itu kita sudah kontek-kontekan dengan pihak KJRI. Nah, pada saat beliau sudah meninggal, maka kita kontak kembali pihak KJRI, kita lapor bahwasannya si Umi ini sudah meninggal dunia. Dan alhamdulillah pada saat itu dari pihak KJRI itu bergerak cepat, tidak menunggu lama. Dari pihak KJRI itu langsung datang ke rumah. Nah, saat datang ke rumah kita untuk mayatnya kita biarkan di kamar dahulu, dan saya beserta salah satu kru dari KJRI kita datang ke kepolisian di Arab Saudi untuk melaporkan bahwasannya ada yang meninggal. Dan alhamdulillah prosesnya waktu itu di sana juga tidak lama dan cepat sekali, mungkin antara ya kurang lebih 10 menit ya. Karena seperti yang saya katakan tadi ya, tidak ada kriminal atau tidak ada hal-hal yang
yang melanggar telah dari kepolisian dan sudah mendapatkan surat kuasa bahwasannya kita sudah diperbolehkan membawa mayat ke rumah sakit King Fahad, tepatnya di kota Jeddah. Saat itu kita langsung telepon pihak rumah sakit untuk mengirim ambulan dan kita bawa ke rumah sakit. Dan sampai di rumah sakit, di sana kita juga harus ngurus berkas selanjutnya, sahabat ya, untuk nanti bisa dikuburkan atau dikebumikan. Di sana nanti kita mendapatkan 2 berkas. Yang pertama kita bawa ke KJRI ya. Dan pada saat itu juga kita sudah minta ke pihak keluarga dari Indonesia untuk membuat surat kuasa atau pemasrahan ya, dimana surat itu nanti kita bawa ke KJRI juga. Dan selanjutnya berkas yang dari rumah sakit tadi, yang satunya lagi, yang pertama kita bawa ke KJRI, yang kedua kita bawa lagi ke kepolisian untuk proses selanjutnya. Dan setelah itu setelah berkas semua selesai, baru kita datang lagi ke rumah sakit untuk mengambil mayat dan dimandikan. Untuk pemandiannya mereka ya semuanya yang mengatur, sudah ada tempatnya dan disolatkan juga. Dan setelah itu baru kita bisa kebumikan. Oke, seperti itu sahabat ya penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.